مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat, sehingga dengan nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya kita bisa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat yang kita baca kepada Rasulullah, kita dijadikan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sekarang mencari cara, metode dan program untuk menghafal Al-Quran yang bagus. Dan pada kesempatan yang singkat ini, saya akan membahas cara metode Pakistan, ataupun yang biasa kita dengar sabak sabaqi manzil, di pondok pesantren Al-Munziri yang didirikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ja'far Shagir. Beliau adalah alumni dari Pakistan. Semoga beliau dan keluarga serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Munziri selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena beliau alumni Pakistan, makanya beliau membuat program di pondoknya. Pondok Al-Munziri adalah program Pakistan, sabak sabaqi manzil. Dan pada kesempatan yang singkat ini saya akan membahas tentang sabak sabaqi manzil. Sabak adalah setoran. Kita akan membahas sabak. Jika bahasa kita, sabak ini adalah setoran. Jika sudah menggunakan kata setoran, itu sesuai kemampuan, tidak dipatokkan. Karena terkadang ada beberapa program yang harus satu hari sekian, jika tidak maka tidak diterima setorannya. Tapi pada program yang saya jelaskan ini tidak. Program sabak, program Pakistani, sabak adalah setoran. Jika sudah dinamakan setoran, maka sesuai kemampuan. Boleh satu hari 10 juz, boleh satu hari 10 ayat, boleh satu hari 1 lembar, 2 lembar. Bahkan jika banyak, itu lebih bagus. Perkembangan hafalan lebih cepat kita raih. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, itu mushaf Al-Qurannya harus itu aja. Ketika kita menghafal Al-Quran, kita tidak boleh menggonta-ganti Al-Quran. Ingat, jika kita menggonta-ganti Al-Quran, disitulah letak kelengahan kita dalam menghafal. Fokus pada satu mushaf saja. Jadi kita fokus pada satu mushaf. Contohnya mushaf Al-Kafi, mushaf Al-Furqan, mushaf Al-Ikhlas. Banyak. Biasanya mushaf ini itu setiap akhir dari lembarnya, di pojokannya itu selalu ditutupi dengan akhir ayat. Karena kebanyakan Al-Quran itu kan bisa jadi ketika berpindah lembar, itu berpindah lembarnya itu di tengah-tengah ayat. Tapi tidak, kebanyakan jika Al-Quran yang dipakai oleh penghafal Al-Quran itu di setiap pojok Al-Quran selalu diakhiri dengan ayat.
Kenapa? Karena nanti di pembahasan berikutnya ada yang namanya tanggal sabak. Karena kalau sabak itu di setiap ayat akan diberikan tanggal. Contohnya seperti ini. Akan diberikan tanggal. Agar apa? Agar si penerima setoran tahu, ustadz yang menerima setoran itu tahu bahwa sampai manakah batas setoran dia di hari itu. Nanti jika sudah selesai setoran dia di hari itu, maka tanggal berikutnya akan diberikan oleh ustadz ataupun oleh pembimbingnya di ayat-ayat berikutnya. Jadi sabak itu adalah setoran. Sabak adalah setoran. Kita melanjut kepada yang kedua, sabeki. Sabeki. Sabeki adalah ulangan yang dipatokkan oleh setoran. Ulangan ulangan yang dipatokkan oleh setoran. Jika setorannya sudah selesai juz 30 contohnya, masuk ke juz 29, maka ketika mengulang juz 29 yang setengah juz itu, juz 30 yang setengah juz dari lembaran ke-5 sampai lembaran ke-10 itu wajib dibaca beriringan dengan juz 29 yang sudah disetorkan sebanyak setengah juz. Itulah yang dinamakan sabeki. Ulangan yang ditentukan oleh setoran. Jadi yang dinamakan sabeki itu. Sabeki, ada sabeki bil lisan, ada sabeki bitasmi. Sabeki bitasmi itu gimana contohnya? Misalnya kita di pesantren. Terus banyak kawan-kawan kita menghafal Al-Qur'an. Jadi biasanya pengajarnya itu memberikan pasangan gitu, sesuai dengan takaran hafalan. Contohnya jika si A hafalannya 2 juz, maka pasangan dia untuk murojaah, pasangan dia untuk sabeki mengulang hafalannya yang sama. Jadinya tidak bercampur baur. Nah, terus yang ketiga, manzil. Manzil ini jika tadi sabeki adalah ulangan yang ditentukan dengan setoran, yang ditentukan oleh setoran. Tapi kalau manzil adalah ulangan yang ditentukan oleh hafalan. Berbeda dengan sabeki. Sabeki oleh setoran, tapi kalau manzil oleh hafalan. Contohnya seperti di Al-Mundhiri, membuat beberapa kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Per kelas ada hafalannya 5 juz. Kelas 1 5 juz, kelas 2 10 juz, kelas 6 30 juz. Jadi setiap satu kelas itu naik 2 tingkat. Contoh naik 2 tingkat itu seperti apa? Misalnya di kelas 1 manzilnya ini 2 juz. Kenapa? Karena kalau hafalan kita sudah 5 juz, maka 1 juz itu kita jadikan sebagai sabeki. 1 juz kita jadikan sebagai sabeki. Nanti 2 juz lagi kita jadikan sebagai manzil. Sisanya 2 juz ini ada istilah manzil bil lisan. Manzil ulangan tapi tidak disimak oleh teman. Manzil ulangan sendiri, duduk di pinggiran masjid baca Al-Qur'an, nanti duduk di depan asrama ngulang-ulang. Itu namanya manzil bil lisan. Jadi manzil ini adalah ulangan yang ditentukan oleh hafalan. Ada juga manzil di beberapa pondok mempraktikkan setelah manzil dites. Setelah manzil, contohnya manzilnya juz 29 sama juz 28. Salahnya
2, macetnya 3. Juz 28 salahnya nggak ada, macetnya 4. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana yang dinamakan salah dan bagaimana yang dinamakan macet? Kalau yang dinamakan salah itu ketika kita membaca juz ini, kita lupa dan kita tidak tahu lanjutannya, sehingga yang menyimak bacaan kita itu memberitahu, itu dinamakan salah. Tapi yang dinamakan macet adalah ketika kita lupa, kita berusaha untuk mengingat dan kita dapat mengingatnya dan kita bisa melanjutkan apa yang kita lupa tadi, itu dinamakan macet. Contohnya juz 29 salahnya 23, salahnya 2, macetnya 3. Juz 28 nggak ada salah, macetnya 4. Kebanyakan di pondok-pondok pesantren yang memang sangat peka, sangat menginginkan santri-santrinya itu berhafalan kuat, beliau itu mengetes. Misalnya dipanggil, Fulan, ta'al, kesini. Berapa hafalan manzil? Berapa manzil tadi? 2 juz Ustaz. Juz berapa? Juz 30 sama juz 29. Salah berapa? Salah 3, macet 2. Nah, kamu sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu fakkara wa qaddar. Nanti si muridnya tadi harus menyambung. Jika dia tidak bisa menyambung, maka terbukti kalau laporan salah dan macetnya ini adalah hoax. Nah, mereka tidak membaca, tapi mereka membuat laporan. Karena ada seperti inilah, makanya kebanyakan orang itu yang hafalannya banyak, tapi kelancarannya kurang. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah mukammal. Program terakhir ini adalah mukammal. Mukammal ini adalah penentuan. Di mukammal inilah penentuan. Kenapa mukammal ini penentuan? Karena setelah kita sabak setoran kita, alhamdulillah kita sabak banyak, 1 hari 2 lembar, 5 hari kita bisa 1 juz. Nanti 20 hari kita sudah dapat 4 juz. Ketika kita sabeki dan manzil, kebenaran dari program ini semua, ada tidaknya kita melakukan itu, ada tidaknya kita melakukan program ini, adalah penentuannya di mukammal. Kenapa di mukammal? Karena mukammal ini adalah pengetesan hafalan sebelum melanjutkan setoran berikutnya. Contohnya kita sabak setoran kita sudah sebanyak 10 juz. Itu nanti ketika mau masuk ke juz 11, juz 12, 13, itu ada yang namanya mukammal. Jika di beberapa tempat namanya majelis tahkim. Contohnya salahnya banyak, contohnya bacaannya itu di bawah rata-rata, tidak lulus sensor, maka ke atasnya diberikan yang namanya sabak ulang. Loh, kok ada sabak ulang? Sabak ini terbagi menjadi 2, sabak baru dan sabak ulang. Kalau sabak baru adalah setoran yang belum pernah sama sekali dihafal. Sabak baru. Sedangkan sabak ulang, ketika kita sudah setor, ketika ada program mukammal, kita salah dalam mukammal ini, maka berlaku sabak ulang. Jadi program-program yang sudah ada ini, jika kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan niat untuk diri kita, niat untuk kemantapan hafalan kita, insya Allah kita sanggup. Karena program ini ada laporannya, ada absen, buku absen. Nanti di situ tertulis tanggal. Setelah tertulis tanggal, di buku laporannya itu nanti ada di situ tanggal. Yang pertama sekali tanggal. Yang pertama sekali tanggal. Yang kedua sabak. Yang ketiga sabeki. Yang keempat manzil. Yang kelima paraf.
Jadi semua program-program yang kita isi, semua salah, macet, ada atau tidaknya kita lakukan, semua terisi di sini. Terisi semua. Nanti pembimbing yang menerima setoran itu akan memaraf laporan ini. Diparaf. Petanda bahwa program hari itu usai. Nanti hari esoknya paraf lagi. Petanda program hari itu usai. Tapi jika kita bermain-main dalam ini, tidak kita baca namun kita mengatakan ada membaca. Salahnya di atas 3, namun ketika kita lapor di buku ini salahnya di bawah 3. Maka nanti penyesalannya akan datang ketika kita ada di program mukamal. Kebanyakan salah. Sehingga karena kebanyakan salah, ada yang namanya setoran sabak ulang. Sehingga menyebabkan diri kita sabak ulang. Jika bolak-balik setelah setoran baru, main-main dalam program, kemudian ketika mukamal dites nggak bisa, itu berputar dari setoran ulang, berputar di situ-situ aja, maka perkembangan hafalan nggak ada. Jadi agar perkembangan hafalan kita bagus, program-program yang sudah diberikan oleh Maulana kita dari Pakistan itu kita lakukan dengan niat untuk diri kita sendiri. Tidak ada untungnya bagi orang yang bermain-main dalam program, dan tidak ada ruginya bagi orang yang serius dalam program. Semangatlah sehingga engkau bisa meraih kesuksesan dalam menjalani program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.